Halo Cinecrip, balik lagi sama gue Rashid Hari di Trailer Reaction. Kali ini gue akan nonton trailer untuk sebuah film Indonesia yang berjudul 12 Cerita Glenn Anggara, yang merupakan spin-off spin-off pengembangan universe dari Mariposa yang rilis tahun 2020. Karena gue nggak baca novelnya yang dibikin sama Luluk HF, jadi gue nggak tahu nih sebenarnya spin-offnya dalam bentuk apa, pengembangannya seperti apa gitu. Cuman yang gue tahu adalah Glenn kan emang udah nongol ya di Mariposa, diperanin sama Junior Roberts. Jadi kesimpulan gue mungkin oke, ini ya spin-off yang menceritakan cerita karakter-karakter supporting. Dan gue juga nggak tahu apakah ada spin-off lain untuk universe Mariposa selain 12 Cerita Glenn Anggara. Cuma buat gue ini adalah ide yang cukup menarik gitu. Karena namanya cerita remaja ya, cerita remaja di mana karakternya tuh punya teman banyak banget tuh kan pasti masing-masing juga punya cerita yang berbeda-beda, punya cerita khas remaja yang berbeda-beda karena karakternya beda, latar belakangnya beda, mungkin pergaulan eksternalnya juga beda. Jadi mereka pasti punya pengalaman yang beda-beda juga. Makanya buat gue ide mengembangkan universe Mariposa ini menarik. Dan dari yang gue lihat di case-nya, Angga sama Zara masih balik lagi ya. Berarti masih ada mereka, tapi mungkin statusnya jadi supporting karakter. Terus orang-orang yang ada di balik filmnya juga masih sama. Penulis naskahnya masih Alim Sudiyo, sutradaranya masih Fajar Bustomi. Dan karena buat gue Mariposa itu adalah sebuah romance remaja yang lumayan solid ya. Yang gak spesial emang, tapi solid, well made. Jadi gue cukup penasaran sama 12 Cerita Glenn Anggara. Cukup ada harapan kalau ini akan jadi film yang memuaskan gitu, karena orang-orang yang terlibat masih sama. Oke dan kalau gitu langsung kita tonton trailer untuk 12 Cerita Glenn Anggara. Ngapain? Kalian pikir sekolah ini punya nenek kalian, Mas kalian gak berlaku tau gak disini. Pals di kuping gue. Kalau dibisikin udah mulai sih kak. Coba sini bisikin. Oh, senior ya? Si Prilly, oke. Ya antara kalian siapa yang masih jomblo? Yaudah kalau gitu lo pemenangnya. Hadiahnya lo bisa jadi pacar gue. What? What? Saya coba tuliskan 12 keinginan saya yang belum terwujudkan. Keinginan yang pertama, saya mau punya pacar. Oke. Bucket list. Apa mau mati dia? Izinin gue buat mewujudkan 12 keinginan itu. Sekarat kah? Sayang nih Sena. Sena. Nah, Sakit apa ya bu? Ginjal. tumben bukan kanker something. Oke. Ya beda dikit lah. Boleh. Sejak ada Sena, setiap kali gue bangun gue tahu gue mau ngapain. Lo beneran suka sama Sena? Atau sekedar kasihan? Gue emang perlu dikasihanin. Dan Glenn kasihan sama gue. Setelah 12 wish gue terwujud, terus apa yang terjadi kalau gue gak mati? Pertanyaan yang menarik. Gue jadi berharap endingnya kayak gitu karena itu menarik, itu unik untuk dieksplor. Oke, but who knows? Kita nggak tahu Sena ada di mana. Dan Sena udah gak mau lagi ketemu sama Glenn. Kenapa lo jatuh cinta sama orang yang udah mau mati? Lo belum mati, lo masih hidup. Lo akan pergi ninggalin lo selamanya. Saatnya lo buat memilih. Lo mau menghabiskan sisa waktu lo dengan ketakutan, atau lo mau bahagia? Oke. Bentar, gue tonton lagi. Ya, so far looks good untuk sebuah film remaja ya. Kalian pikir sekolah ini punya nenek moyang kalian, Mas kalian gak berlaku tau gak disini. Pals di kuping gue. Kalau dibisikin udah mulai sih kak. Coba sini bisikin. Ini seru banget suaranya kayak gini. Coba sekali lagi. Ya antara kalian siapa yang masih jomblo? Yaudah kalau gitu lo pemenangnya. Hadiahnya lo bisa jadi pacar gue. Saya coba tuliskan 12 keinginan saya yang belum terwujudkan. Keinginan yang pertama, saya mau punya pacar. Ajarin gue dengan Punya pacar. Nampaknya itu baik banget pilihan aja. Dan mereka romantis. Enggak. Izinin gue buat mewujudkan 12 keinginan itu. Gue cuma mau ngelakuin kan. Karena mundur lagi di tengah jalan. Sayang nih Sena.
Ya gue harap sih 12 keinginannya tuh bukan yang apa sih klise-klise gitu. Gue harap nanti eksekusinya manis gitu, atau romantis, atau mungkin unik gitu. Sejak ada Sena, setiap kali gue bangun gue tahu gue mau ngapain. Lo beneran suka sama Shena? Atau sekedar kasihan? Gue emang perlu dikasihanin. Dan Glenn kasihan sama gue. Gue nggak tahu sih apakah udah masuk ke fase typecast, cuman belakangan emang Prilly makin sering ya meranin karakter dengan latar belakang menderita gitu. Gue harap sih nantinya nggak akan jadi typecast, tapi at least dari yang so far kelihatan Prilly emang selalu bagus mainin karakter-karakter dengan latar belakang kayak gitu. Gue lihat dia tuh udah berkembang dari image dia dulu, image aktris remaja pemain film romantis biasa gitu. Meskipun sampai sekarang dia masih main di film remaja ya, tapi peran yang dia ambil tuh lebih challenging. Meskipun kayak tadi gue bilang apakah ini nggak akan jadi typecast gitu, tapi ya lebih challenging daripada peran-peran di awal karir dia. Dan dia selalu ngeliatin kalau dia punya kapasitas untuk berakting dengan bagus. Karena gue selalu ngerasa di saat Prilly itu nangis di film-filmnya, dan kelihatannya di 12 cerita Glenn Anggara juga akan sama ya. Di saat dia nangis tuh kelihatan ada luka yang sakit banget gitu. Dan itu gak semua orang bisa, gak semua aktris apalagi yang masih muda tuh bisa. Kayak lu bisa ngeliat penderitaan yang teramat sangat gitu di matanya pada saat dia nangis. Bukan kayak remaja gitu, tapi bener-bener numpuk penderitaannya di situ. Ya gue harap gak akan jadi typecast, gue harap dia akan makin banyak explore peran. Tapi sampai sekarang ya dia bisa menjalani peran itu dengan bagus banget. Setelah 12 wish gue terwujud, terus apa yang terjadi kalau gue gak mati? Itu menarik, again itu menarik. Lo belum mati, lo masih hidup. Gue akan pergi ninggalin lo selamanya. Saatnya lo buat memilih. Lo mau menghabiskan sisa waktu lo dengan ketakutan, atau lo mau bahagia? 18 Agustus, oke. Ya kalau untuk overall filmnya kelihatan dari sini sih ya kayaknya nggak akan jauh beda ya dari Mariposa. Kayak gue bilang tadi, nggak spesial, khas film remaja standar tapi solid. Untuk moviegoers yang agak dewasa mungkin akan ngerasa oke, solid, ini banyak kekurangan, nggak spesial, but it's fine, it's okay. Tapi untuk target penonton utamanya yaitu remaja SMP atau SMA gitu akan suka banget dari yang kelihatan di trailernya kayak gitu. Dan masih mempertahankan estetika yang sama juga ya, warna-warna yang manis di situ ada. Dan buat gue pengembangan universe-nya kayak tadi udah sempat gue bilang itu menarik. Gue selalu suka nih pengembangan universe atau sequel di saat kita masih tetap bisa ngelihat karakter dari film sebelumnya berinteraksi dengan karakter utama di film ini. Kayak tadi kan kita bisa ngeliat Angga sama Zahra sebagai temennya Glenn yang bukan karakter utama mereka sekarang, tapi mereka still around, masih ada di sekeliling karakternya. Jadi itu ngebangun feeling kalau oke, ini adalah sebuah dunia, sebuah universe yang utuh, yang real. Bukan sebatas oke, kemudian hilang karena ini bukan film mereka atau cuman cameo satu scene aja, enggak. Tapi mereka ada sebagai supporting karakter. Dan gue harap sih nanti film-film lain kedepannya juga sama. Entah spin-off-nya ke siapa gitu, tapi ya Glenn masih ada around gitu. Itu bikin dunianya itu lebih meyakinkan. Oke, itu dia adalah reaction dan sedikit pembahasan gue untuk official trailer 12 cerita Glenn Anggara. Jangan lupa like video ini, share, lalu komen di bawah kalau kalian ada rekomendasi gue harus nonton atau reaction ke trailer apa. Go ahead, bebas tuliskan di kolom komentar. Gue Rashid Hari and see you in the next video.